Sepatu lari pelat karbon produksian salah satu negara di Asia yang bersaing dengan brand-brand global. Kita bakalan lihat sebentar lagi, tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe dan juga turn on post notification supaya kamu nggak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari. What's up Runut Family, welcome to Running Gear Review. Kali ini kita bakalan ngeliat dengan lebih dekat sebuah sepatu pelat karbon untuk pelari yang kali ini diproduksi sama salah satu pabrik yang berasal dari Asia, sebuah negara di Asia, Xtep Marathon. Nah, kalau misalnya biasanya nih kita taunya kebanyakan sepatu lari yang berpelat karbon atau carbon plated itu keluar memang dari brand-brand yang memang udah besar gitu ya di dunia lari. Bisa dibilang banyak juga brand-brand lainnya kayak misalnya Nike, terus juga Puma, dan masih banyak brand-brand lainnya yang pakai inovasi pelat karbon. Nah, tapi kira-kira nih, kenapa ya sepatu ini jadi pionernya si brand yang satu ini, yaitu Xtep. Kalau sepintas didengar nih, brand Xtep emang masih agak asing di kuping pelari Indonesia. Nah, tapi jangan salah nih fans, ternyata brand Xtep ini itu udah ada dan memang lahir dari Tiongkok sejak berbelas-belas tahun yang lalu. Nah, tapi emang di tahun 2018 mereka itu coba ngembangin, mereka ngomongnya R&D ya, atau Research and Development. Jadi mereka coba ngembangin Research dan Development di brandnya mereka untuk ngebuat atau produksi sepatu-sepatu dengan teknologi dan juga inovasi-inovasi terbaru. Nah, salah satunya itu si Xtep Marathon untuk pelari. Tapi di luar market lari pun sebetulnya mereka nih juga produksi sepatu-sepatu untuk olahraga-olahraga lainnya juga gitu. Untuk sepatu Xtep Marathon ini katanya udah diuji coba di pelari-pelari topnya mereka nih di Tiongkok. Dari pelari-pelari lintasan sampai juga pelari-pelari jarak jauh. Nah, kira-kira kalau misalnya dilihat dari hasil research dan development mereka nih, dan ini udah dites di berbagai macam pelari, cocoknya kira-kira ini buat apa ya? Kita bakalan kasih tipsnya nanti di akhir video ini, makanya tonton terus sampai habis. Dan fans, kita excited banget sih karena kita jadi satu-satunya media yang emang di-approach sama mereka buat dikasih coba sepatu Xtep Marathon ini. Karena secara fisik tokonya itu belum ada di Indonesia dan bahkan ordernya pun masih harus langsung dari website mereka. Nah, makanya pasti penasaran banget dan sepatu ini belum banyak berkeliaran di road atau di jalanan di Indonesia nih. Makanya kita bakalan kasih tahu kamu nih detail-detailnya. Yuk kita coba sekarang lihat dari konstruksi sepatunya dulu. Seperti biasa, dari bagian atas atau uppernya sampai nanti ke bagian bawah atau outsole-nya. Nah, Xtep namain konstruksi bagian atas dan juga bagian luar sepatu nih di bagian bawah sebagai lightweight exterior design gitu. Nah, atau artinya kalau misalnya gue coba bantu translate, ini desain sepatu bagian luar yang enteng dan juga nggak memberatkan gitu fams. Nah, mereka nyebutnya dengan nama monomaterials yang ini sengaja didesain atau dibuat supaya menghasilkan breathability yang bagus dan juga ringan. Nah, kalau ngomongin soal keringanan nih fams, gue bisa bilang ya secara feel ketika gue pegang sepatu ini ringan banget gitu. Bahkan kalau misalnya gue bandingin dengan beberapa carbon plated shoes yang lain, ini masih tergolong jauh lebih ringan. Beratnya sendiri ini ada sekitar 195 gram untuk ukuran 25 cm. Gue coba kasih lihat lebih dekat ya fams nih. Kalau lo perhatiin, ini bagian uppernya itu nggak cuman make satu material aja gitu. Jadi ada beberapa bahan yang emang dipakai untuk konstruksi uppernya gitu ya. Ini juga ada beberapa bahan atau struktur yang lebih tebal di beberapa tempat. Ini kayak di bagian logonya. Terus gue coba puter ya. Ada juga di bagian sampingnya. Nah, gue nggak tahu apakah ini diperuntukkan juga untuk memberikan proteksi yang ekstra nih terhadap sepatu ini. Nah, tapi memang biasanya nih fans, struktur-struktur yang ada di bagian upper sepatu itu biasanya bukan hanya bagian dari desain, tapi juga ditaruh untuk ngebantu supaya kaki kita berasa lebih secure atau bisa terproteksi dengan lebih baik. Nah,
Selain ada struktur yang lebih tebal di bagian uppernya, gue bisa juga ngelihat bahan lain nih di bagian uppernya kayak semacam bludru atau sweat nih, terutama di bagian bolongan-bolongan tali sepatunya dan juga fans di bagian tangnya atau di bagian lidah sepatunya. Asumsi gue, bahan ini dipakai di bagian tangnya terutama supaya kaki kita itu nggak ngerasa lecet nih bagian atasnya. Karena kan biasanya kalau misalnya bahan tangnya itu agak keras atau agak kasar, biasanya akan berasa nggak nyaman di bagian atas kaki kita. Nah, selain pakai bahan sweat nih fams di bagian tangnya, ini juga ada sedikit padding di bagian atas tangnya nih fams. Jadi di antara lapisan tang dan juga tali sepatu ini ditaruh di sedikit padding. Tapi paddingnya itu nggak terlalu tebal. Nah ini yang memang kalau gue lihat-lihat menarik banget dan lumayan inovatif desainnya karena gue nggak banyak menemukan sepatu-sepatu lari, terutama carbon plated shoes yang tangnya bentuknya mirip kayak gini. Menyambung sedikit bagian uppernya nih fams agak sedikit ke belakang. Ini di bagian belakang atau di bagian tumitnya ini ada sedikit padding yang lebih ekstra. Nah padding ini gue bilang tipenya masih padding yang bentuknya tradisional, sepatu lari pada umumnya, agak lumayan tebal. Dari upper kita coba ke tengah ke bagian midsole-nya nih fams. Nah bagian midsole-nya ini kalau dilihat sepintas fams, ini memang kayak apa ya? Kayak semacam foam yang mendominasi mereka punya midsole dan juga outsole-nya. Nah, kalau misalnya gue lihat dari sini, mereka itu bilangnya ini sebagai dynamic foam. Kalau secara sistem sendiri, ini mereka bilangnya cushioningnya itu namanya propulsive cushioning system. Nah, ini dia fams yang mereka coba taruh konstruksinya di bagian midsole-nya. Nah, kalau gue perhatikan bagian midsole-nya ini memang nggak banyak bahan ya. Sepertinya mereka cuma pakai satu bahan untuk bagian midsole-nya. Mungkin ini dia nih fans yang menyebabkan sepatu X-Step Marathon ini ringan karena nggak terlalu banyak pakai bahan yang macam-macam. Kalau kita perhatiin juga di bagian midsole-nya nih fans, heel to toe drop-nya ini ada di 6 mm. Jadi kalau secara kasat mata dan nggak diukur gitu ya fans, memang perbedaan dari heel to toe-nya ini nggak terlalu jauh. Dan bahkan ya kalau misalnya gue bilang bagian heel-nya itu justru nggak terlalu tinggi juga nih seperti carbon plated shoes pada umumnya. Dari midsole kita coba lihat ke bagian outsole-nya. Ini menarik juga fams karena di bagian outsole-nya ini ada lapisan rubber yang nggak terlalu tebal. Jadi sebenarnya lapisan rubbernya tuh agak tipis. Cenderung agak tipis kalau gue bilang, tapi uniknya ini banyak struktur-struktur di bagian outsole-nya yang gue yakin ini didesain supaya sepatu ini punya grip yang bagus. Nah, hanya ada satu pattern di bagian dari depan ujung sepatu sampai bagian tengah dan ada pattern yang berbeda di bagian belakang. Nah, ada satu lagi yang unik nih fams di bagian outsole-nya karena lo bisa lihat langsung carbon plate-nya di sepatu ini. Nih, ini peletakan carbon plate-nya memang ada di tengah dan mereka kayak ngasih sedikit kaca bening gitu ya atau lapisan bening supaya carbon plate-nya memang kelihatan ketika lo ngelihat bagian outsole-nya. Nah, X-Step sebetulnya nyiptain sepatu ini untuk sebuah tipe lari khusus gitu ya. Nah, tapi kita bakalan buktiin nih, kira-kira sepatu X-Step Marathon ini enaknya dipakai buat lari apa ya? Langsung aja kita cobain sekarang. Nah fams, tadi gue udah nyobain sepatu X-Step Marathon ini kurang lebih di 12 km. Gue udah cobain dengan berbagai speed dari yang easy run gue sampai ke tempo dan juga fast pace gue.
Overall gue nggak pernah ada komplain, kaki gue nggak komplain dari kilometer 0 sampai kilometer 12, dan gue merasakan dorongan yang amat sangat bagus nih di kaki ini. Artinya adalah ketika gue napak gitu ya, ketika kaki gue landing, gue ngerasa sepatu ini ngebantu banget buat ngedorong gue terus maju ke depan. Dan yang gue suka adalah sepatu ini, fams, beneran ringan. Jadi ketika gue pakai, gue bisa bilang traction di sepatu ini itu cukup baik. Karena ketika gue mau coba pace up, jadi pindah dari pace lari yang lebih pelan ke yang lebih kencang, gue ngerasanya sepatu ini ngebantu banget kaki gue saat mau transisi dari pace yang lebih rendah ke pace yang lebih kencang. Nah, kalau dari gue sendiri, ngerasanya sepatu ini jauh lebih enak dibawa untuk lari kencang, atau paling nggak di speed atau pace lari yang kira-kira kita pakai buat race atau buat lomba lari gitu ya, dibandingkan daily training atau latihan lari kita sehari-hari. Karena kan biasanya kalau kita latihan sehari-hari, pace yang kita pakai itu lebih santai. Nah, ketika gue bawa sepatu ini di pace yang lebih santai, gue ngerasanya feel-nya agak keras di kaki gue, karena kan memang ketika kita lari dengan pace yang lebih santai, landing kaki kita nih di tanah itu jauh lebih lama. Nah, balik lagi, memang ini berarti sesuai nih fams, kayak positioningnya sepatu ini dari brand X-Step, karena memang positioning sepatu ini adalah untuk racing atau untuk berlomba, dan juga untuk dipakai saat fast pace atau lari dengan speed yang lebih kenceng. Paling satu tips buat lo yang lagi nyari sepatu lari, atau mungkin ada beberapa pelari pemula yang lagi nonton juga dan tertarik untuk beli sepatu ini. Nah, selain buat lomba lari, sepatu ini juga cocoknya dibawa untuk latihan speed di track atau lari di lintasan gitu. Jadi kalau misalnya mau lari-lari santai, gue saranin harus perlu banyak penyesuaian dulu, apakah ketika lo lari santai dengan pace nyaman lo, kaki lo enak nih pakai sepatu ini. Kalau misalnya lo butuh rekomendasi sepatu-sepatu lain, bisa nonton video kita yang lain juga, karena kita punya banyak video tentang review sepatu untuk fungsi yang beda-beda. Satu lagi fams, buat sizingnya, ini gue bisa bilang ini half size bigger, atau setengah senti ukurannya lebih besar daripada sepatu lari pada umumnya. Jadi kalau bisa gue kasih contoh, kaki gue itu di ukuran 25 cm. Sebenarnya sepatu ini juga ada di ukuran 25 cm, tapi ketika gue pakai, gue ngerasa sepatu ini masih setengah senti kebesaran. Jadi gue saranin kalau misalnya lo tertarik untuk beli sepatu ini fams, baiknya adalah cari ukuran yang setengah senti di bawah ukuran sepatu lari lo biasanya. Dan ini juga cocok kok untuk kaki yang tipenya agak lebar nih fams, karena jujur kaki gue juga tipenya agak lebar. Nggak seperti sepatu-sepatu racing atau carbon plate pada umumnya yang bagian depannya itu cenderung kecil ya, untuk ngebantu lo maju dengan lebih cepat. Tapi si X-Step Marathon ini sebetulnya di bagian sampingnya itu masih ada ruang yang lebih lebar. Jadi kalau misalnya lo yang berkaki agak lebar mau cobain sepatu ini, itu seharusnya nggak ada masalah. Nah fams, kita pengen tahu nih tanggapan lo tentang sepatu X-Step Marathon ini. Kalau yang belum nyobain gak apa-apa, tulis aja di kolom komentar kira-kira gimana nih setelah nonton video ini dan ngeliat fitur-fitur sepatunya. Atau mungkin bahkan kalau lo yang udah nyobain, boleh juga tulis testimoninya di kolom komentar supaya kita bisa saling ngasih informasi nih satu sama lain. Dan itu tadi review Run Hood buat X-Step Marathon. Jangan lupa follow kita di semua platform sosial media, nggak cuma YouTube channel ini, tapi juga di Instagram dan juga TikTok, serta Facebook, Twitter, dan juga Spotify, serta Strava Club. Thank you for watching. Bye for now.